Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NIM 2024-1010-3036 dari kelas DAAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal atau tugas yang diberikan oleh dosen tentang brute force. Nah, di sini ada soal 1 yang dimana ini soal praktikum minggu ke-12 tentang materi brute force. Di sini ada soal yang pertama, yaitu sebuah array A yang nilainya 1.n yang memiliki n elemen berisi n-1 bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Dengan demikian, ada satu elemen array yang kosong. Bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai N. Tidak boleh ada bilangan yang sama di A, sehingga ada satu bilangan 1 sampai N yang tidak digunakan. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 sebagai bilangan yang tidak digunakan ditunjukkan di gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel yang dimana ini ada berisi 10, yang dimana diisinya itu 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, yang dimana di tabel ke-8 itu merupakan angka kosong atau tidak ada angkanya yang di sini. Yang di sini ini tidak ada angkanya. Nah, di soal A, kita diminta untuk desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi brute force. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat atau mendesain algoritma, yang dimana algoritma ini saya namakan algoritma item kosong, yang dimana array-nya itu 1 titik-titik sampai n-1. Dan tujuan dari pembuatan algoritma tersebut yaitu untuk mengetahui nilai dari item yang kosong pada suatu list. Dan inputnya itu saya menggunakan array 1 titik-titik n-1 yang dimana tipe datanya itu list. Dan outputnya itu adalah nilai dari item yang kosong dan tipe datanya itu merupakan integer. Nah, yang dimana for 1 itu sama dengan len panjang, yang dimana jika array itu adalah item, maka sama dengan kosong, maka return nilai itemnya itu +1 gitu. Oke, lanjut ke algoritmanya. Nah, di algoritma ini ada array yang sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di tabel 8-nya ini merupakan tabel kosongnya, itu kita kasih nama 0 dan 9, 10 gitu. Di sini saya membuat function yang saya sengaja beri nama item kosong yang sama dengan array, dan yang akan mengambil nilai array-nya ini. Ini fungsinya ini akan mengambil nilai array-nya ini. Dan di sini for item in range length array. If array item ininya, indeks itemnya ini sama dengan 0. Dan untuk mengembalikan indeks itemnya ini +1. Mengapa +1? Karena yang sesuai yang dari soal tadi diminta, ini seperti ini. Nah, lalu kita print atau kita panggil nilai dari item yang kosongnya itu. Nah, yang dipanggil itu adalah item kosong array-nya ini. Fungsinya ini yang kita panggil nanti. Hasilnya atau yang akan dimunculkan itu function item kosongnya ini yang akan memanggil array-nya. Array yang
yang kita akan cari. Coba kita jalankan. Nah, maka muncul nilai dari item yang kosong adalah 8. Jadi di array ini, di tabel ke-8 nilainya itu adalah 8. Gitu. Yang dimana caranya itu menggunakan algoritma seperti ini. Gitu. Lanjut ke soal 1 yang B. Jelaskan mengapa algoritma yang telah Anda desain di soal A tergolong brute force. Nah, mengapa saya menggolongkan itu sebagai brute force? Karena dari desain algoritma itu, kita bisa mencari nilai yang kosong itu dari indeks yang pertama, kemudian dilanjut ke indeks selanjutnya. Yang dimana pada saat di item kosongnya dapat dilakukan cara sehingga bisa menyelesaikan secara satu persatu seperti dari strategi materi brute force tersebut gitu. Jadi dalam menyelesaikan itu menggunakan atau mencarinya itu bisa menggunakan satu persatu gitu. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B plus B plus B plus B sampai plus B sebanyak A kali. Nah, di soal 2 yang A, kita diminta untuk desain algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Oke, kita langsung saja. Nah, di soal kedua ini saya membuat sebuah item yang tak saya namakan algoritma perkalian, yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui hasil perkalian dari dua buah nilai, dan inputnya itu merupakan nilai A dan nilai B yang tipe datanya itu integer, dan outputnya itu hasil perkalian A dan B juga tipe datanya sama integer, dan A sama dengan input A, B-nya itu sama dengan input B. Nah, hasilnya ini sama dengan 0, yang dimana hasil ini adalah merupakan variabel penampung dari nanti perkalian dari inputnya itu. Dan perulangan 1 adu hasilnya itu nanti ditambahkan atau sama dengan dari B sampai di return hasilnya. Oke, ini di bawah merupakan codingan atau algoritmanya. Nah, di sini saya membuat perkalian atau function yang saya beri nama perkalian, yang dimana isinya itu A sama dengan integer, inputnya itu memasukkan nilai A, yang B itu juga sama tipe data integer, input untuk memasukkan input data yang data nilai B, dan ini hasilnya sama dengan 0. Penampung datanya ini sama dengan 0. Kita menggunakan perulangan for I in range A, hasilnya itu ditambahkan atau sama dengan B. Dan kita untuk memanggilnya itu atau memanggil dari function perkaliannya itu kita menggunakan ini hasil dari perkalian ini dan ini adalah ini, yang dimana formatnya itu A dikali B dan ini adalah hasilnya. Di sini adalah tempat hasilnya gitu. Mari kita coba jalankan. Nilai A kita coba 5. Terus nilai B-nya itu 8. Maka hasilnya itu adalah 40. Yaitu dari mana 40? Yaitu dari nilai A-nya itu yang 5 dan nilai B-nya yang sama dengan 8 dikalikan. Jadi 5 dikali 8 itu adalah sama dengan 40. Gitu. Lanjut ke soal 2 yang B, yang dimana kita disuruh untuk menjelaskan mengapa algoritma yang telah Anda desain di soal A tergolong brute force. Kembali sama seperti yang tadi,
Karena penyelesaian dari permasalahan tadi itu kita bisa menyelesaikan satu persatu yang didefinisikan itu sebagai kayak B-nya itu bisa ditambah plus B, plus B, plus B sebanyak A-nya itu. Sebanyak A-nya yang kita minta. Jadi penyelesaiannya itu bisa digunakan dengan strategi menyelesaikan satu persatu, langkah demi langkah gitu. Maka itu dinamakan strategi brute force. Oke, sekian penjelasan tentang tugas di pertemuan ke-12 ini. Saya Muhammad Rafli, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.